Oke, tadi udah rencana ke depan ya. Udah. Nah, kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang mau buat karya atau yang Ada pesan buat teman-teman yang lain sih. Kayaknya mereka udah pintar-pintar deh sekarang. Cuma iya kan? pintar apa Dia nih? udah pintar-pintar sekarang. Karena banyak referensi juga kan, banyak di Gitu. YouTube dan lain-lain. Kayaknya mereka lebih pintar. Tapi kalau saya personal sih, ini nggak ada di YouTube deh kayaknya. Menurut saya, band itu bisa besar atau karya itu bisa besar tuh yang pertama ya, buat karya sebagus-bagusnya. Biar kalian di notice sama orang, kayak dianggap oh ini karya bagus nih gitu. Itu orang yang besar dari karya. Kalau itu gagal, kalian bisa berteman sebanyak-banyaknya. Entah itu sama EO, Banyak teman entah banyak rezeki. itu ya, entah itu sama sesama pemusisi gitu, sesama pengkarya. Entah itu ke vendor kemanapun lah gitu. Nah kalian bisa besar dari situ, walaupun karya kalian nggak bagus-bagus amat, tapi karena kenalan kalian banyak, Job jadi banyak. job jadi banyak. Kayak gitu. Itu tuh. Nah, itu kiat Tuh. dari Yuda. Strateginya dia punya, ada strategi marketing gitu. Itu jadi kalau kalian nggak punya karya yang bagus-bagus banget, banyakin temen. Oh kayak gitulah pokoknya. Itu aja sih kiatnya dari saya gitu. Sama solid lah, solid, bersenang-senang lah bermusik, jangan terlalu dibeban-bebanin tuh, karena banyak band yang baru setahun 2 tahun bubar gitu. Itu yang penting tuh. Ya, keluarga itu sebenarnya penting ya dalam musik. Iya. Tuh, walaupun nggak itu yang utama ya, maksudnya nggak, menurut saya sih konsisten itu nggak lebih besar dari yang tadi. Kayak kalian punya orang dalam, kayak kalian punya ya realistis kan. Tuh kayak kalian punya karya bagus gitu. Jadi kalau kalian punya karya bagus banget tanpa konsistensi berkarya lagi juga tetap besar-besar juga sih, kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu konsisten amat lah, penting banyak temen lah, orang dalam terutama tuh. Gitu. Soalnya sulit bang kalau kita pengen besar dari karya di Indonesia terutama ya. Ya kita ada berapa sih orang yang benar-benar besar dari beneran karya gitu? Enggak sih. Kadang orang punya, pasti banyak kan orang punya karya yang pas-pasan tapi manajernya bagus, bisa main di mana-mana gitu. Kan banyak tuh orang kayak gitu. Secara nasional kok kayak gitu kok. Orang karyanya kita nggak suka padahal, tapi di setelin di TV tiap hari jadi semua orang hafal gitu. Makanya karya yang bagus juga nggak menentukan gitu menurut saya sih. Tapi kalau punya karya yang bagus banget juga bisa besar, tapi jarang orang yang besar dari karya gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi banyakin temen lah, terutama orang-orang dalam tuh yang buat acara tuh, biar kalian tetap manggung. Udah itu doang sih kiatnya. Itu Oke ya. Itu pesan dari Yuda Gitara. Jangan terlalu sosok idealis. Gitaris Octavia. Sosok idealis nanti kalian nggak bisa hidup dari karya. Nah kayak Bang Sid nih, idealisnya bagus menurut saya. Ini nggak apa banyak tambahan nih. Idealisnya bagus karena marketingnya bagus. Nah kayak gitu maksud saya. Tuh. Ada berapa sih kalian kenal karya-karya kita berdua? Tapi kalian yang nonton ini pasti sebagian besar tahu Bang Sid gitu kan? Ya karena dia packagingnya, karena kenal banyak orang, jadi manggung di mana-mana gitu. Itu karena marketingnya bagus, itu doang sih, ya kan Bang? Gitu. Yang penting punya banyak duit dulu baru idealis kayaknya. Nah itu, kecuali kalian anak sultan, baru kalian idealis. Dalam artian nggak apa-apa idealis, itu penting kok. Maksud saya tuh idealis dalam berkarya bagus, cuma dengan menyampingkan hal-hal yang lain itu nggak bagus juga menurut saya sih bang. Gitu. Idealis tuh penting, saya juga idealis gitu dalam berkarya, tapi tidak kan banyak orang ya idealis, saya tidak perlu ini, saya tidak perlu ini, saya tidak perlu ini, kan banyak orang yang kayak gitu tuh gitu. Nah menurut saya justru karyanya mati gara-gara terlalu dipakemkan, menurut saya sih, karena
saya idealis nih, saya tidak perlu penonton, saya tidak perlu uang, saya tidak perlu panggung, saya cuma berkarya. Nah menurut saya ya udah, kupingmu sama kuping teman-temanmu aja yang tahu itu jadinya. Menurut saya itu gitu. Jadi berkaryanya Gitu. di kamar aja gitu. Iya makanya, jadi yang tahu karyanya dia sama teman-temannya yang dia kirimin sendiri gitu, itu doang gitu. Kalau terlalu disempitin idealisnya, saya idealis kok dalam berkarya, saya nggak mau didirect sama siapapun gitu. Tapi saya juga pakai yang kayak kita lakukan gitu. Kita punya teknik marketing biar banyak orang yang denger gitu. Kita juga tour gitu, gitulah gitu. Tuh, menurut saya idealis bagus, tapi jangan terlalu disempitin cara pikir idealisnya gitu aja sih. Banyak-banyakin lah temen biar banyak yang undang manggung gitu kan Indonesia gitu Ban. Siapa yang ngisi acara hari ini, ini teman saya nih, udah kan gitu. lebih banyak yang kayak gitu. Banyak link gitu ya. Iya, itu yang penting tuh gitu Ya, ini dipotong ntar nih jadi yang mana? enggak, maksud saya banyak orang yang motong terus yang ngomongin jangan idealis itu jadi kontroversi lagi nanti. Maksud saya idealis itu bagus ya. Saya tidak bilang tidak bagus ya. Idealis itu bagus. Tapi jangan terlalu sempit lah pikiran kalian sama idealis. Tuh, jangan terlalu saya tidak perlu uang, saya tidak perlu penonton, saya tidak perlu ini, yang penting berkarya. Nah, itu yang mematikan karya kalian sendiri karena tidak ada yang dengar akhirnya gitu. Manfaatin lah jalur industri itu, nggak apa-apa kok. Tidak mematikan idealisme kalian kok. Nah kayak Bangsit kan, nah tur kan ya, nah bisa jual komik, kan itu industri semua. Jadi hidup dia masih bisa berkarya, semangat kita berkarya karena ada uang di situ. Kita semua butuh uang. Nah, kecuali kau anak sultan, kau anak sultan, serah kau sudah. Oke, mantap. Sekian dulu ngobrol-ngobrol bersama Yuda Gitara Octavia. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi next. Kita bahas lagi yang lebih mendalam dan mendetail, lebih komprehensif lagi ya. Wih, mantap. Oke, sampai jumpa di Madfolk Rocks TV di acara Hi Friend. Thank you.